Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal zanantum allai yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada wa zuyyina dzalika fi qulubikum wa zanantum dhannas sawu wa kuntum qauman bura. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Walillahi mulkus samawati wal ardh yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wa kana Allahu ghafurar rahima. Sayaqulul mukhallafuna idan talaqtum ila maghanima litakhuduha dharuna nattabi'akum yuriduna an yubaddilu kalamallah qul lan tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Para jamaah, di dalam ayat yang ke 12 ya. 12, 13, 14, 15. Dan ini adalah tanggal 9 ya. Kalau 9 gitu saja itu tis'un itu 9. Kalau tanggal 9 itu lalu bunyinya tasu'a, sama dengan asyrun 10. Kalau tanggal 10 asyura. Nah, itu bedanya bahasa Arab. Jadi sekarang tanggal 9 yang menjadi rencana Nabi untuk puasa sunnah ya. Lain baqitu ila qabilin la asumanna yaumat tasi'. Kalau umur saya nututi tahun depan, saya akan memulai puasa 10 Muharram itu dari tanggal 9-nya. Nah, sekarang tanggal 9 dan insya Allah besok ya tanggal 10-nya Asyura ya. Tapi santunan anak yatim itu bisa nanti malam sudah bisa. Artinya mari maurib nanti itu sudah tanggal 10. Bisa dimulai nanti malam, bisa paginya besok Sabtu. Ayat berapa? Ayat 12 surah Al-Fatah, surah yang ke-48 dalam Al-Quran. Allah berfirman diawali dengan pernyataan bal fil maudhi'aini, bal di dua tempat ini katanya, artinya dua bal yang akan terjadi ini lil intiqal, untuk menunjukkan arti perpindahan, min ghordin ila akhirah, dari suatu pembahasan ke pembahasan lain.
Antara lain di sini bal, tetapi, nah, berarti kan beda dengan yang sebelumnya. Zonantum, kalian itu suka apa kemarin zonantum itu? Prasangka, berprasangka. Tetapi kalian berprasangka. Allai yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada, bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak akan kembali ke keluarganya selama-lamanya. Berarti apa? Menurut mereka yang termasuk orang munafik itu, yang tidak ikut ke Hudaybiyah, tidak ikut umroh pada waktu itu paling katanya, paling nanti Nabi dan orang mukmin yang ke Mekah itu tidak balik lagi. Berarti apa? Mati, dibunuh oleh orang kafir Mekah. Berarti itu apa itu? Itu bukan hanya prasangka ya, itu kan apa ya? Ya niat jelek ya. Jadi orang berangkat umroh seakan-akan didungakne supaya mati kabeh. Loh, itu jelas nggak benar itu. Dan itu ada, gitu itu ada. Bal dzanantum allayyang qalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada wa zuyyina dzalika fi qulubikum, dan diapikno, berarti apa? Setan menganggap baik rencana begitu, dugaan begitu itu fi qulubikum, di dalam hati kalian. Annahum yustaqsaluna bil qatli, bahwa mereka itu akan dicabut seakar-akarnya, itu apa namanya? Dientekno, dibinasakan apa di situ diartikan apa di situ? Mereka itu akan dihabisin sak habis-habisnya. Fala yarji'una, sehingga mereka tidak akan balik. Wa dzanantum dzannas sau, dan kalian berprasangka jelek. Hadza wa ghairuhu, dalam hal ini dan yang lainnya. Jadi bolak-balik orang munafik itu memang membuat keributan. Rencananya saja itu jelek. Rencananya saja jelek. Tapi Allah justru yang mengatakan wa kuntum qauman bura. Justru kamulah adalah kaum yang akan binasa. Hancur. Kalau dodolan rugi. Ya. Doanya orang orang haji itu, Allahumma ja'alhum hajjan mabrura wa sa'yan masyhura wa dambam maghfur wa tijaratal lan tabur, dan semoga usahanya itu enggak rugi. Tapi kalau di sini buro, di sini diartikan binasa. Buro jam'u ba'ir, jamak dari lafal ba'il, ay halikin, binasa. Indallah, di sisi Allah, bihadzal dhanni, dengan dugaan ini. Jadi ada orang itu yang memang baru rencana, tapi rencananya itu jahat. Ada yang memang sudah dipraktekkan. Dua-duanya enggak bagus. Allah nyatakan wa kuntum qauman bura. Dan niat itu sangat menentukan loh. Ya, sangat menentukan. Di surah 3, surah apa? Ali Imran, ayatnya 145. Apa itu awalnya ini? Wa ma kana nafsin antamuta illa bidzinillahi kitabam muajjala. Nah, terutama ini. Wa may yurid
Nah ini terkait dengan niat ini. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha. Siapa yang melakukan sesuatu hanya ingin balasan dunia, akan kami beri. Allah nyatakan akan kami beri. Tapi akhirat tidak dapat apa-apa nanti. Wa may yurid sawabal akhirah, tapi siapa yang melakukan sesuatu dengan harapan akhirat, maka akan kami beri juga. Berarti niat sangat menentukan. Atau kalau dicerita tentang haji itu di ayat berapanya? Sebelum 201 berapa? 200. Di ayat 200-nya itu wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagian dari manusia yang melaksanakan haji itu yang diminta di hadapan Allah di Mekah, di di multazam dan di tempat-tempat mustajabah, yang diminta itu dunia. Artinya usahanya supaya lancar, terus apalagi yang pokoknya yang naik terus itu pangkatnya, yang jabatannya naik terus. Nanti kalau naik terus nanti turunnya kapan itu? Jeblok. Ya, jangan. Ya. Jadi waminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Di antara manusia yang melaksanakan ibadah haji, dalam doanya itu yang diminta hanya dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka bagi orang tadi di akhiratnya enggak kebagian apa-apa. Enggak punya bagian apa-apa. Karena apa? Sudah diminta di dunia dan sudah diberi oleh Allah. Memang banyak orang yang berhasil itu. Ya. Doa di multazam itu banyak yang berhasil. Tapi kalau yang diminta hanya dunia, maka akhiratnya enggak. Tapi katanya ayat 201-nya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Di antara mereka ada yang dalam doanya itu minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat, dan selamat dari siksaan api neraka. Nah itu yang paling top itu. Ya. Istilah Jawanya itu namanya doa sapu jagat. Sapu itu apa sapu? Alat untuk berseni, jagat. Doa sapu jagat. Karena memang hampir semua ujungnya doa itu ya itu. Kembali ke Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi Dhonnun praduga itu sudah mulai ada akibatnya ini. Ya, orang yang dzonantum dzonnasau, akibatnya wa kuntum qaumam buro, ya, kan binasa. Ayat 12, ayat 13-nya wa man lam yu'min billah wa rasuli, maka dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira, maka Allah nyatakan kami siapkan bagi orang kafir itu neraka yang menyala-nyala, yang apinya itu bergejolak, sa'ira naron syadidatan. Jadi sa'ir pakai sin, ya. Sa'ir kalau pakai sin itu api neraka. Kalau syair pakai shin, pakai sin gede, ya pakai sin itu gandum. Jauh sekali, ya. Jadi syair. Ada salasun fihi al-barakah. Ya, 3 kegiatan yang di situ penuh dengan barokah. Katanya Rasulullah 1400 tahun lebih
Yang pertama al-bai' ila ajalin, jual beli dengan tidak kontan. Berarti apa? Kredit. Jadi 1400 tahun yang lalu Nabi itu menyatakan jual beli dengan kredit itu banyak barokahnya. Barokah kepada yang membeli, artinya dengan dana sedikit dia bisa membeli suatu yang barokah kepada penjual, akhirnya banyak yang beli. Yang ketiga barokah bagi yang kolektornya, yang bagian nagih itu. Kalau yang ditagihi apian, juga ada juga yang ya utangnya munduk-munduk, tapi nanti kalau ditagih anjingnya yang dikeluarkan. Orangnya nggak metu, anjingnya yang suruh. Aduh, itu jelas dari segi akal saja jelas itu nggak waras itu, artinya nggak bagus gitu. Ya kalau pada waktu butuh munduk-munduk, ya pada waktu dibutuhkan ya kudu apian kan gitu. Apa katanya? Wa man lam yu'min billah wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Ayat 14, walillahi mulkus samawati wal ardh, kepunyaan Allah lah atau hanya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Artinya yang kuasa, yang paling kuasa langit bumi itu adalah Allah. Karena Allah itu maha kuasa, yang punya langit bumi, maka yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Allah bisa saja mengampuni kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah bisa saja mengazab, menyiksa siapa yang Allah kehendaki. Artinya terserah Allah. Kita tidak boleh memvonis. Wah, kamu neraka itu, jangan ngomong gitu. Itu terserah Allah ya. Allah itu karena apa katanya di akhir ayat ini? Wa kanallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Ai lam yazal muttasifan bima dzukira. Allah itu selalu mempunyai sifat maha pengampun lagi maha penyayangin. Bima dzukira, dari apa yang sudah disebut tadi. Artinya bagi orang yang berdosa, kalau Allah mau ngampuni ya bisa. Bagi orang yang berdosa akan Allah siksa, ya terserah Allah. Tapi yang paling enak ya nggak usah berdosa. Kalau berdosa itu kan masih dua, ya masih ada dua alternatif. Bisa diampuni, bisa tidak. Tapi kalau memang tidak berdosa, ya tidak akan. Ya, Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak dosa. Kalau menyiksa orang yang nggak salah, itu berarti zolim, dan Allah tidak akan berbuat. Bahkan ada pernyataan bahwa manusia itu diazab itu karena dosanya. Itu ada itu di surah 3 ayat 11. Surah apa 3? Surah Ali Imran ayat 11 setelah ayat 10. Kata bi ali fir'auna wal ladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhadahumullah bidunubihim. Nah itu fa akhadahumullah, Allah menindak mereka manusia itu bidunubihim karena dosanya. Tapi kita jangan suudzon lagi, kita tidak usah buruk sangka. Kelihatannya orang itu disiksa oleh Allah, sebetulnya tidak, diuji. Ya, kan ada ujian, ada siksaan. Kalau siksaan itu karena diawali dengan pelanggaran, karena pelanggaran disiksa. Tapi kalau diuji itu tidak, bahkan diuji itu karena mau dinaikkan derajatnya. Nabi Ibrahim itu ujiannya berat sekali, ya. Padahal boleh dikata kalau namanya Nabi itu ya dijauhkan dari perbuatan dosa.
Tapi ya diuji, untuk apa? Dinaikkan derajatnya. Itu ayat 14. Kemudian ayat yang ke-15. Sayaqulul mukhallafun. Coba itu isinya apa itu? Akan berkata orang-orang yang ditinggal di belakang. Artinya apa? Orang-orang yang tidak ikut umroh itu, ya, diajak umroh tapi nggak mau. Al-madhkurun yang sudah disebutkan mulai ayat berapa kemarin itu. Ya. Mereka katanya, idzan talaqtum ila maghanima litakhuduha, apabila kamu berangkat untuk mendapatkan ghanimah, rampasan perang, hiya maghanimu Khaybar, yaitu rampasan perang Khaybar. Jadi memang perang yang paling dekat dengan Hudaybiyah, dengan peristiwa Hudaybiyah itu adalah perang Khaybar. Khaybar itu bentengnya orang Yahudi yang di dalamnya itu lengkap. Ya ada kebun kurmanya, ada kalau sekarang kira-kira mallnya gitu. Jadi lengkap. Tapi enggak ada, dulu enggak ada mallnya. Karena dulu itu enggak ada orang yang shopping center. Ya, sekarang karena ada mall maka lalu Arab yang direk shopping center. Padahal setelah ditanya itu hanya mau beli bahan shop sama beli center kecil. Tapi ngomongnya shopping. Nah, dulu itu Khaybar. Idan tolaktum ila maghanima litakhuduha. Jika kamu berangkat untuk mendapatkan ghanimah, litakhuduha, agar kamu ambil, artinya untuk mendapatkan ghanimah. Jadi seakan-akan orang Islam itu berangkat perang itu mesti menang, gitu. Sehingga lalu diistilahkan untuk mengambil rampasan perang. Padahal belum berangkat, tapi sudah dikatakan akan mengambil rampasan perang. Jadi mesti menangnya. Apa katanya orang yang nggak mau diajak umroh itu? Daruna nattabi'kum. Biarkan kami utrukuna. Biarkan kami untuk mengikuti kalian. Untuk apa? Lina huda minha, agar kami bisa juga ikut mengambil harta rampasan perang. Jadi diajak ibadah gak gelem, tapi kalau sekiranya itu nanti akan dapat rampasan perang, nomor 1. Nah, itu wis daruna nattabi'kum yuriduna ayyubaddilu kalamallah. Mereka ingin, ya, yuridun, mereka ingin bidalik dengan omongan tadi, ayyubaddilu kalamallah, untuk merubah ketetapan Allah. Ya. Kalamallah di sini wa fi qiraatin, dalam sebuah qiraat bacaan ada yang dibaca kali, ya, kalimallah bi kasri lam, lamnya di kasroh. Ai mawa'iduhu bi ghanaimi Khaybar, bi ghanaimi Khaybar, yaitu untuk janji mendapatkan rampasan perang Khaybar. Dan itu sebetulnya ahlal Hudaybiyati khosotan, hanya untuk orang yang ikut perjanjian di Hudaybiyah itu yang kemarin, ya. Apa kemarin? Apa namanya? Bai'atur Ridwan, ya. Terus sulhul Hudaybiyah. Jadi di Hudaybiyah itu ada beberapa istilah itu. Ada yang namanya bai'atur Ridwan, sumpah setia, janji setia yang mendapatkan ridho dari Allah. Sehingga ada yang mengatakan
semua sahabat yang ikut itu berhak untuk mendapatkan kata-kata radhiyallahu an di belakangnya. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu an, ya kan? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Utsman, karena beliau ikut ke situ radhiyallahu an. Sebetulnya berarti orang-orang yang sekarang, ya, walaupun dia seumpama masih merasa keturunan Rasul, sebetulnya nggak perlu diberi radhiyallahu, ya, nggak ikut ke Hudaybiyah. Tapi itu baru pendapat, ya, pendapat yang lain. Pokoknya orang yang baik-baik itu dapat doa radhiyallahu an. Jadi yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Jadi ketetapan Allah bahwa yang berhak untuk mendapatkan ghanimah Khaybar itu hanya mereka yang ikut di Hudaybiyah. Mereka yang nggak ikut, ya mestinya nggak punya hak. Kullan tattabi'una, katakan kalian tidak perlu ngikuti kami. Udah kasep, sudah, ya. Pada waktu perjuangan nggak gelem, tapi nanti kalau sudah ada hasilnya, njaluk. Jangan, itu namanya nyolong balung. Kadzalikum qala Allahu min qabl. Begitulah kalian itu, dan itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelum itu, yaitu qabla audina, sebelum kami kembali. Jadi sebelum orang yang umroh itu kembali ke Madinah, itu sebetulnya sudah dapat janji dari Allah. Fasayaquluna bal tahsudunana. Kemudian mereka akan mengatakan, kamu itu hasud sama kami, kamu itu iri sama kami, katanya. Yaitu an-nusiba ma'akum minal ghanaim. Fakultum dalik. Mestinya kan kami akan nasib itu bagian. Kami kan mestinya dapat bagian berserta kamu untuk rampasan perang. Tapi kamu mengatakan kamu nggak boleh ikut. Kan berarti kamu itu apa? Hasud sama kami. Jadi orang munafik itu seringnya gitu. Jadi dia yang melakukan kesalahan, tapi orang mukmin yang disalah-salahno. Bal tahsudunana. Kalianlah yang hasud kepada kami. Dijawab oleh Allah, bal kanu la yafqahuna illa qalila. Tidak benar. Bal itu memang merubah hukum yang depannya ya, maka di belakangnya tidak. Kalau gitu itu namanya bal. Lil intiqal tadi, untuk hukum perubahan hukum. Bal kanu la yafqahuna illa qalila. Bahkan mereka itu adalah orang-orang yang tidak ngerti minad din, dari masalah agama, illa qalila, kecuali sedikit. Dan seringnya orang yang hanya tahu sedikit-sedikit agama itu lalu bengok-bengoknya keras, ya. Apa istilahnya? Wal ngeyelu. Itulah materi 4 ayat untuk hari ini.